Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wat ta'lim wa tadakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalala ilal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyin lana bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat, para jemaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada sore hari ini yang saya hormati, alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik hidayah dan inayahnya pada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kita ditakdirkan duduk dalam satu majelis yang barokah di masjid yang megah ini dalam rangka mengikuti, menyimak, mendengarkan kajian kitab Naswaihul Ibad. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini senantiasa bersamaan dengan ridho Allah, dan kita semua baik yang hadir di majelis ini maupun yang ada di rumah dapat mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat dari kitab Naswaihul Ibad ini. Salatullah ma'a salamihi, semoga senantiasa hulut mengalir keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyul Mustafa wa Rasulul Mujtaba, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah. Besar harapan kita agar kelak kita diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, ibu-ibu, adik-adik yang saya hormati, pada sore hari ini kita nyampe pada makalah yang ketiga dari bab sulasi. Makalah yang ketiga dari bab sulasi ini an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diceritakan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga
Allah meridhoi Abu Bakar. Kata sahabat Abu Bakar, salasun la tudraku bisalasin, al-ghina bil muna, wasyababu bil khidabi, wassihatu bil audiyati. Salasun la tudraku bisalasin, ada 3 hal yang tidak bisa dihasilkan dengan 3 hal yang lain. Saya ulangi, kata sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada 3 hal yang tidak bisa kita peroleh dengan 3 hal yang lain. Ada 3 tidak bisa didapatkan dengan 3 yang lain. Karena bab sulasi semuanya ada 3. Ada 3 tidak bisa didapatkan dengan 3. Kalau 3 dibagi 3. Yang pertama adalah al-ghina bil muna. Kekayaan tidak bisa diperoleh, tidak bisa didapatkan, tidak bisa diraih dengan berangan-angan, melamun. Jadi kaya itu tidak akan kita dapat kalau kita hanya berangan-angan, kalau kita hanya melamun, tidak dapat. Lafaz al-muna adalah jamak dari lafaz munyah. Ay fala yahsulu al-ghina bil amani bal bil kismati minallahi ta'ala. Bahwa kaya itu tidak akan bisa dihasilkan, tidak akan didapat bil amani, dengan hanya kita berhalusinasi, berangan-angan panjang. Tetapi kekayaan itu hanya diperoleh bil kismah, dengan pembagian, pemberian, qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Nek wis garisi gak sugih, meskipun kerja ngalor ngidul, candeng medurah nyungseng nyunglep, wolak walik cetak bede soko, soko bede cetak, nek wis duduk garisi wong sugih tidak akan bisa kaya. Meskipun yang kerja berangkat habis subuh, pulang menjelang subuh lagi, kalau takdirnya bukan takdir orang kaya, tetap saja berada di dalam garis kemiskinan. Karena kaya, miskin, jodoh, semuanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sampai kadang ada yang meninggalkan negaranya, kerja ke Malaysia, kerja ke Singapura, kerja ke Qatar, Timur Tengah sampean. Bahkan sampai ada kerja yang kerja ke Amerika, saking adoy. Tetapi kalau garis hidupnya, takdirnya menjadi orang miskin, tetap saja meskipun melanglang buana kemana saja ia cari pekerjaan, tetap saja. Itu kalau kerja. Misalkan kalau bisnis, buka bisnis,
bangkrut. Ngumpulkan uang lagi, kemudian buka lagi bisnis, bangkrut lagi, buka lagi, bangkrut lagi. Nah itu berarti takdirnya sudah takdir miskin, bukan takdir orang kaya. Apalagi itu yang kerja, apalagi yang tidak bekerja. Tapi karena takdir itu kita tidak tahu, apakah takdir kita adalah menjadi orang kaya atau takdir kita menjadi orang miskin, maka kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha. Al-insanu bitafkir wallahu bitakdir. Manusia itu harus berusaha, sementara Allah yang menentukan. Yang penting kita usaha terlebih dahulu. Namun kita tidak bisa memaksakan hasil dari usaha kita. Setelah kita bekerja seharian penuh, setelah kita berbisnis dengan bisnis yang cukup besar, kemudian kita harus menjadi orang kaya, tidak boleh. Yang penting kita berusaha kerja keras, berusaha berbisnis dengan ulet, dengan baik, lah takdirnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memaksa hasil dengan baik setelah bekerja seharian, setelah berbisnis, kemudian memaksa kita untuk menjadi orang kaya, ternyata hasilnya tidak kaya, kita yang akan sakit hati sendiri, menyesal, nelongso gak mari-mari. Maka kita cukup berusaha dengan maksimal, berusaha dengan baik, sementara hasilnya nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tawakal itu bukan berarti tidak berusaha. Orang tawakal itu harus berusaha terlebih dahulu, setelah itu hasilnya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, adik-adik ya, suatu ketika ada sahabat bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu naik unta. Kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah unta ini saya kekang dulu, ditali ke pohon dulu, kemudian saya tawakal, atau unta ini saya lepas, tidak usah ditaleni, kemudian saya tawakal?" Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Untamu taleni dhisik, ditaleni, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Tidak bisa kita di rumah ongkang-ongkang kaki, rokokan, minum kopi sedino sewengi, kemudian mengharap kita menjadi kaya. Tidak bisa. Kita harus berusaha terlebih dahulu, kemudian hasilnya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tips secara syariat yang bisa kita lakukan agar kita berharap bisa kaya. Karena kaya, miskin itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang dapat kita lakukan ketika kita ingin kaya adalah meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika masih remaja,
sudah puber usia 15 tahun ke atas itu sudah belajar berbisnis, belajar berdagang antar negara, rombongan naik unta. Yang dibawa dulu itu adalah barang-barang bisnis milik Sayyidah Khadijah. Itu sudah remaja, sudah belajar dagang. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dagang itu adalah bisnis atau pekerjaan yang paling cepat membuat kita menjadi kaya. Cuman pekerjaan yang paling murni adalah bertani. Bertani itu paling murni. Cuman kalau pengen cepat menjadi kaya, pekerjaannya adalah salah satunya berdagang. Itu menurut agama Islam. Cuman berdagang harus sesuai dengan syariat. Tidak boleh berbohong dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, selain berbisnis, berdagang, yang kedua adalah melakukan sholat duha setiap hari. Melakukan sholat duha setiap hari. Ini adik-adik ini sudah belajar melakukan sholat duha. Alhamdulillah. Belajar apa? Belajar kami di mari nek belajar lagi. Sambil lalu belajar melakukan sholat duha baik di sekolah maupun di rumah. Apalagi yang sudah bapak-bapak rutinkan melakukan sholat duha. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadisnya hadis dari Abu Dar radhiyallahu anhu. Ini menceritakan hadis qudsi. Ya bena Adam, kata Allah, wahai anak Adam, wahai manusia, irka'li arba'a raka'atin min awwalin nahar akfika akhirahu. Ini firman Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, sholatlah untukku 4 rakaat setiap pagi hari. Ini perintah langsung dari Allah nih. Wahai manusia, sholatlah untukku setiap pagi hari 4 rakaat. Maka kalau kamu sudah melakukan itu, aku yang akan mencukupimu di sore hari. Berarti sholat duha ini termasuk yang bisa menyebabkan kita menjadi kaya. Harus, tapi sholatnya enggak harus. Sholatnya tetap sholat sunnah. Tetapi kalau kita pengen menjadi kaya, harus kita lakukan. Sekali lagi, bukan sholatnya yang wajib, sholatnya tetap sunnah. Perintah dari Allah, kalau kita melakukan sholat 4 rakaat setiap hari, setiap pagi hari, maka Allah yang akan memberi kecukupan pada kita di sore hari. Lah, para ulama sepakat yang dimaksud 4 rakaat ini adalah sholat duha. Berarti bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dilakukan sebanyak 4 rakaat. Ini perlu kita lakukan setiap hari agar kita diberi kecukupan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara menurut syariat Islam. Enggak melulu kita berbisnis terus berbisnis tapi melupakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun umpama bisnis kita berhasil, maka kurang barokah kalau tidak diimbangi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang satu berdagang, yang kedua rutin, rajin melaksanakan sholat duha. Kemudian yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah bersyukur. Karena dengan bersyukur rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita akan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur maka akan saya tambah rizkiku kepadamu. Ditambah langsung kalau kita bisa bersyukur. Akan tetapi kalau kita tidak bisa mensyukuri rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah, maka artinya kita kufur. Kalau kufur, maka nikmat rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita akan dicabut oleh Allah. Bisa dicuri orang, bisa dirampok, bisa kebakaran dan lain sebagainya. Itu berarti kita kurang bersyukur atas rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kalau kita pandai bersyukur, insya Allah rezeki itu akan ditambah dan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita pahami bahwa hakikat rezeki itu, hakikat bersyukur itu ada 3 aspek. Pertama ilmu, yang kedua hal, dan yang ketiga amal. Ilmu itu artinya kita menyadari dan mengetahui bahwa rezeki yang kita dapat, rezeki yang kita peroleh itu adalah anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus ada dalam hati kita, harus ada dalam pikiran kita. Kita tidak boleh meyakini bahwa rezeki ini karena pekerjaan kita, rezeki yang kita dapat karena bisnis kita, tidak boleh. Kita harus meyakini bahwa rezeki yang kita dapat adalah murni karena anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata karena pekerjaan kita, bukan semata-mata karena dagangan kita, bukan. Itu harus terpatri, tertanam dalam diri kita. Itu artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah segi hal. Hal ini ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, ada perasaan bahagia, ada perasaan senang dalam diri kita. Oh, kadang niku ketika ada seseorang mendapatkan rezeki, namun rezekinya tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalkan keinginannya dapat 50.000 umpama, tapi ia dapat hanya 20.000, lu gak seneng deh, susah malah. Nah itu menunjukkan bahwa kita itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun yang kita dapat, sesuai atau tidak dengan yang kita harapkan, ketika kita sudah mendapatkan rezeki dari Allah, maka kita harus bahagia, harus senang dengan rezeki yang kita peroleh. Tidak boleh wis oleh mik sak menit tok, oleh mik sak menit tok. Berarti gak bahagia, gak senang dengan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu namanya kita tidak bersyukur atas rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah yang ketiga, aspek bersyukur itu adalah dalam segi amal. Kita menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita pada hal-hal yang diridhoi dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya kita bersyukur.
kalau kita menggunakan harta kita kepada jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak disenangi oleh Allah, artinya kita gunakan harta itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri harta berarti dengan menggunakannya di jalan yang baik. Kalau menghabiskan harta di jalan yang tidak baik, di jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, itu berarti kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Itu aspek bersyukur. Kemudian yang keempat, langkah agar cepat menjadi kaya adalah dengan senantiasa rajin bersedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasah malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Harta itu tidak akan berkurang dengan disedekahkan. Dengan mensedekahkan harta kita pada orang yang membutuhkan, hakikatnya harta kita tidak berkurang, kata Rasulullah. Bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Bahkan harta itu akan bertambah, bertambah dan bertambah. Ini sampai 3 kali diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pindah pada yang kedua, wassababu bil khidabih. Muda itu awet muda tidak bisa diperoleh, tidak bisa diraih, tidak bisa didapatkan dengan khidab. Khidab ini nyemir rambut. Rambutnya yang sudah ubanan disemir berwarna hitam. Wah, muda lagi. Seharusnya sadar kalau bentuk tubuh kita sudah berubah, berarti kita sudah lanjut usia. Nek wis owanan berarti sudah tua. Nek wis rodok keriput berarti sudah tua. Kalau mohon maaf giginya sudah hilang satu persatu berarti sudah tua. Harus sadar diri, segera bertobat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengenin nom tok ya gak tobat-tobat. Iya, harus sadar diri. Ketika struktur tubuh kita sudah berubah, maka kita sadar bahwa kita sudah tua, rajin beribadah dan bertobatlah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meskipun enggak seberapa tua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ketika turun surat Hud dalam Al-Qur'an itu langsung berubah warna rambutnya, langsung putih. Kenapa? Karena di dalam surat Hud itu ada perintah untuk selalu istiqomah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Istaqim fastaqim kama umirtah wa man taba ma'aka wala tatghaw." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka", langsung rambutnya berubah menjadi putih. Kenapa? Efek ayat ini oleh Allah diperintah untuk istiqomah. Berarti istiqomah niki abot. Siapa enggak percaya coba, nek istiqomah niki berat nih, abot temen. Dicoba 40 hari, selama 40 hari berjemaah sholat subuh istiqomah. Abot napa boten? Sangat berat sekali. Maka karena perintah ini sangat berat,
Rasulullah langsung ubanan. Padahal sebelumnya tidak ubanan. Kemudian kita pindah pada selanjutnya, wasihah bil audiyah. Sehat itu tidak dapat kita raih dengan mengkonsumsi obat-obatan. Ya, obat-obatan bisa menjadi sehat, tetapi aslinya sehat itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu cerita nih. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam, ini nabi dari Bani Israel nih. Nabi Musa ini ada dua riwayat, ada yang mengatakan sakit gigi, ada yang mengatakan sakit perut. Kemudian karena saking sakitnya gigi Nabi Musa nggak kuat menahannya, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya sakit gigi, mohon petunjuk apa obat dari sakit gigi saya. Akhirnya oleh Allah diberi petunjuk untuk mengkonsumsi rumput dengan, bukan rumput sembarangan nih, rumput khusus nih. Ambil rumput di sana, kamu makan, maka sakit gigimu atau sakit perutmu akan hilang. Dimakan, rumputnya dimakan atas perintah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selang beberapa bulan kemudian, gigi Nabi Musa sakit lagi. Tetapi ceroboh Nabi Musa. Kalau sebelumnya dia minta izin, minta petunjuk dari Allah, sakit gigi yang kedua ini langsung ngambil rumput, langsung dimakan. Bukan sembuh, tapi malah tambah parah. Ini kedua. Kemudian munajat kepada Allah, ya Allah, saya mengambil rumput yang sama, berobat dengan rumput yang sama, tetapi kok tidak seperti yang pertama. Yang pertama langsung sembuh, tapi sekarang kok tambah sakit. Akhirnya oleh Allah dijawab, yang pertama itu kamu bermunajat minta petunjuk kepada saya, kemudian saya izini kamu mengambil rumput itu. Tetapi yang kedua kamu tidak minta izin kepada saya, langsung ujub-ujub ambil dimakan, maka giginya tambah sakit. Lah itu. Berarti hakikat yang menyembuhkan itu adalah Allah, bukan obat-obatannya. Nih. Ngelundas, langsung minum bodrek. Kemarin minum bodrek ini sudah enteng, loh. Sekarang minum bodrek kok tambah parah gitu. Ya, karena sandarannya pada obat, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita minum obat itu, dalam hati kita ngomong dalam hatinya, ya Allah, mudah-mudahan dengan obat ini jenengan menyembuhkan penyakit saya. Lah itu yang benar. Kalau kita langsung bersandar kepada obatnya, bukan kepada Allah, maka sakitnya tidak akan pernah sembuh. Karena pada hakikatnya yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Allah yang menyembuhkan. Sesuai. Kurangan. Oke, ini untuk yang besok ya. Makalah yang keempat belum. Nggih. Nggih, karena waktunya sudah cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu